Nah inilah mengapa persyaratan batas minimal usia 40 tahun itu diperlukan sebenarnya, dipertahankan. Haruslah MK itu orang gegabah. Memberikan peluang pada pejabat negara sekelas presiden dan wakil presiden usianya belum sampai 40 tahun. Nah ini akibatnya. Pertengahan bulan ini, Gibran, wakil presiden, membatalkan rencana kunjungan ke Papua. Badalah. Lebih tepatnya itu ke Merauke. Ya, alasan pembatalan karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Ini beneran ini ada agenda lain ini. Atau males bepergian jauh dari Jakarta ke Papua sana. Mesti pakai pesawat loh itu. Itu bisa tembus 5 jam 19 menit. Ya mungkin dengan fasilitas Wapres, tak gawe pesawatnya ya digaspol lah. Orang nganggo rem, dipacu pada kecepatan maksimal, ya 4 jam. Tapi proses ke bandara dan tetek bengek ya 5 jam lah tetepan, nggak bisa 4 jam. Lah apakah durasi atau lamanya perjalanan ini yang bikin Gibran nggak jadi berkunjung? Alasannya orang ngono toh. Dan mesti Om Begawan tinggal di Jawa. Belum pernah sekalipun ke Papua. Wah, aduh wegah aku sana. Tapi rasa cinta setidaknya sebagai sesama bangsa Indonesia ada dalam sanubari Om Begawan. Pembatalan ini mau bagaimanapun harus tak suarakan ini. Sesibuk apapun tolonglah. Pemerintah itu pedulikan kepulauan-kepulauan, wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari Jawa. Ingat loh dalam hal kepedulian. Memperlihatkan, memikirkan pemerintah baru ini belum terlihat sama sekali. Masih cuek bebek. Nah selama masa kampanye, tidak berbicara loh soal bagaimana membangun kawasan timur Indonesia itu tidak ada. Nah, sementara yang bisa tak sodorkan. Katanya mau fokus sektor ketahanan pangan. Nah, kenapa harga sayur Lombok kebutuhan pangan ora stabil? Munggah mudun, kadang-kadang mendedel naik, tidak terbeli itu. Cabai bisa 120.000. Lah kebutuhan pangan ora stabil. Apa maksud ketahanan pangan ini? Tahan rego-rego do muda pada naik. Kuwi dudu tahan namanya marahi mangkel ini. Nah sektor pertanian kita juga masih tetap seperti dulu. Podo wae belum ada terobosan istimewa. Hanya janji Menko Pangan aja Pak Zulhas pengen menghentikan impor beras. Tahun ini. Ya meski aku gak yakin. Lah program andalan pemerintah makan bergizi. Bola bali tak kupas. Isinya ya mau catatan-catatan. Cagak. Kurang cagak, gegedean nempiak kurang cagak itu. Kalau bahasa Jawanya itu kebesaran atapnya tapi penopangnya kecil itu. Ya akhirnya tidak kuat ya maut. Banyak pejabat yang tersangkut korupsi. Jadi urusan pengadilan, terus pokoknya rena-rena lah. Kejadian di negara kita ya semua wat-awutan. Nah perkara-perkara ini membuat kita semua jadi lali, jadi lupa. Kita punya saudara nun jauh di sana. Di Aceh, di NTT, Sulawesi, Maluku hingga Papua ujung timur. Lah itu Gibran daripada ngendon di Jakarta mau follow up keluhan dilapor Mas Wapres. Bahwa Indonesia dikelilingi kan ada fasilitas negara untuk memedulikan rakyat-rakyat di pelosok. Lah kowe iki ngendon ning kantor ya ngopo? Ya, tapi ya namanya wakil awak harus sikil cuma badan sama kaki tok ya. Ya. Harusnya terus bergerak punya kaki kok. Bukan malah kayak patung geladak Solo sana itu begegek meneng wae. Ada sepur lewat ya meneng wae. Jangan gitu. Nusantara kita itu luas loh dan rakyat butuh dikunjungi. Disapa, diajak ngobrol supaya mereka merasa duwe pimpinan nguwong ke uwong. Lah aktivitas pejabat muda ngomong Jakarta, Solo, Jakarta. Kayak jurusan bis antar provinsi. Lah nek ketemu warga ya paling bagi buku, bagi dolanan bocah, bagi susu kotak dan sekarang tambah
ngawasin makan bergizi di beberapa sekolah. Nah ini tak ada yang salah membagi-bagi itu, nggak ada yang salah. Boleh-boleh aja. Hanya Om Begawan berharap diselingilah dengan acara lain. Kalau bagi-bagi sesuatu nggak butuh waktu lama, yang penting difoto, direkam, diunggah lalu viral, wes. Kalau ada perbincangan nomor-nomor terus ada pertemuan, ya memang waktunya lama, enggak toh. Lah ini mungkin yang bikin wegah Wapres mungkin ini. Makanya bila ke daerah, agenda singkat-singkat bae, enggak usah panjang-panjang. Soal alasan kan gampang. Bilang aja ada agenda berikutnya sudah ditunggu, makanya nyuk wes itu kan nggak apa-apa, yang penting diuang oke lah. Nah di awal menjabat sudah seharusnya wakil presiden itu berkeliling Indonesia. Urusannya itu kan kesra sebenarnya wakil presiden itu. Mulai ada bencana alam, ada hal-hal sosial, itu kan tugasnya wakil presiden harusnya. Nah itu datangi pedalaman-pedalaman, entah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, NTT. Katanya rajin busukan, belanja masalah. Lah kok neng ibu kota terus ngopo. Atau kalau ke daerah paling ya di Jawa, Solo, Jawa Tengah. Ya Om Begawan nggak nutup mata lah. Gibran ini selama jadi Wapres memang beberapa kali keluar Jawa, tapi banyak acara seremonial aja, bukan acara yang di create. Oh, ingat loh, mestinya Gibran kan dia tahu. Kita nggak bisa lah berharap presiden sekarang bisa sergap rajin rutin anjang sana atau neng rakyat. Ya karena memang fisiknya Pak Prabowo dan banyak acara-acara keluar negeri kebijakan yang harus diambil. Harusnya wakil presiden yang cuma tugas ngelilingi datengnya aja, wah abotnya sepiro sih. Lah berharap presiden yang keliling, ya abot mas. Sulit kelakon bos. Selain sejak muda hidup berkecukupan, presiden kita ini kan lingkarannya pejabat, para jenderal dan pengusaha. Mindsetnya pada wong ciliknya tidak ada sama sekali, ya kurang lah paling tidak. Sudah begitu usianya ya sekarang sudah manula atau lansia. Basa Jawane iki wis tumuk-tumuk, tuyuk-tuyuk. Lah Wapres temui presiden tuh. Ajak ngomong ngobrol, paling tidak di kurun waktu setahun ini. Minta izin, bakal sering meninggalkan ruang kerjanya, meninggalkan ruang kerja buat bolos ya jangan, dulan jangan. Atau healing ya jangan. Melainkan keliling Indonesia untuk menjumpai rakyat-rakyat di pedalaman. Ya tidak perlu semua kabupaten didatangi ya, tidak usah lah. Pilih saja beberapa wilayah yang spesifik. Misalnya ada masalah-masalah di sana, ada bencana, ada tanah longsor, ada kelaparan di sana, stuntingnya banyak dan sebagainya, infrastrukturnya tertinggal, itu didatangi. Atau pertumbuhan ekonominya rendah, ya boleh. Ingat loh, 2029 cepat. Yang kunjungan wisatawannya minim misalnya perlu dibantu, tidak salah. Atau yang jumlah warganya miskinnya gede banget. Maka bantuan-bantuan sosial bisa digelontorkan ke sana. Nah pada ngompol kali ini Om Begawan mau nyampaikan ini. Kami dari seluruh tim produksi ngompol akan tetap bersuara kritis. Memperhatikan semua wilayah. Suara-suara dari daerah tetap bagian penting Indonesia. Bisa kami suarakan juga. Ya seperti kali ini. Pembatalan kehadiran Gibran ke Merauke itu ya akan kita suarakan. Supaya masyarakat Papua sana itu paham siapa wakil presiden kita. Dan ini sangat-sangat mengecewakan masyarakat warga Papua, khususnya di Merauke. Janganlah urusan pemerintah balik lagi fokus ke Jawa lagi. Masih banyak daerah yang kudu diperhatikan dan perlu memperes tahu ya. Jokowi harus jadi contoh baik dalam soal memperhatikan wilayah. Datang, hadir, menyapa rakyat di berbagai pelosok tanah air ini. Lah ini malah Gibrane ora. Lah belum ada satu presiden Indonesia loh yang tingkat kunjungan ke daerah kayak Pak Jokowi kemarin itu. Ini bukan mau muji-muji saya, enggak. Tapi menegaskan. Yang benar saya katakan benar. Yang betul saya katakan betul. Kalau ada kebaikan pada seseorang ya diakui. Saya mengakui.
Kalau yang jelek-jelek, yang menggak-menggak, ya kritik, nggak peduli. Lah mau bagaimanapun kekuatan fisik, kepedulian, integritas berkeliling di Nusantara, mestinya bisa ditiru penggantinya. Paling tidak ya wakilnya lah. Mau keliling kemanapun kan ya dibiayai negara, fasilitas negara, orang metu suka kantongnya dewe. Lah Pak Gibran keliling nanti nunggu tahun 2027. Waktu mau Pilpres 2029. Ben rada cedak gitu loh. Nek tentara pelurune nembake nek wis cedak karo mungsuhe. Ora usah dadi wakil presiden wae nek ngono. Dan waktu coba tak buka catatan ini. Baik presiden maupun wakil presiden sekarang baru sekali datang ke Papua. Saya buka literatur. Presiden berkunjung ke distrik Kurik ini. Kurik itu Merauke, Papua Selatan. Untuk melihat proses tanam dan panen padi pada tanggal 3 November tahun lalu. Nah, selama masa kampanye Pilpres tahun kemarin, Ketua Umum Gerindra ini tak pernah injakkan kaki di bumi Cendrawasih lagi. Akhir tahun kemarin Presiden juga hanya melakukan telekonferensi atau gampangnya itu video call gitu loh. Fiskal dengan para prajurit yang ada di Papua. Sedangkan wakilnya terakhir menginjakkan kaki di Papua itu tanggal 26 Januari tahun lalu. Saat masih musim kampanye belum jadi wakil. Nah secara pribadi ini sebuah pemerintahan yang harus dipertanyakan. Apakah Prabowo Gibran betul-betul memikirkan serius semua rakyat? Apa sih yang jadi kendala mereka itu di daerah-daerah? Wapres tidak mau turun ke lapangan. Ke lapangan ngapain? Keliling Indonesia, berkunjung ke berbagai pelosok. Apa takut fasilitas yang tidak semewah dengan yang didapat di Jawa? Neng kono cokot nyamuk. Takut nggak bisa tidur di hotel bintang 5 atau gitu. Lah apa dia nggak belajar sama bapaknya? Kondisi apapun di lapangan ya harus dijalani sebagai kepala negara, sebagai pejabat pelayan rakyat. Lah nek pejabat menolak fasilitas yang tidak memadai yang disediakan daerah, ya gak usah jadi pejabat aja. Apa Gibran nggak tahu tuh negara ini sangat besar dan mesti berganti presiden. Banyak wilayah luar Jawa kondisinya yang pancet gitu aja, orang maju-maju. Ya karena jauh dari jangkauan pemerintah pusat, maka dicuekin. Lihat semasif apa Jokowi dorong pertumbuhan daerah. Sepowerful apa Jokowi menggerakkan ekonomi di berbagai tempat itu. Nah di Mandalika mungkin berubah. Di sekitar Danau Toba ya lumayan ngefek. Terus di Labuan Bajo mulai menggeliat. Atau di Poliwali Mandar juga ada peningkatan perputaran ekonomi. Neng wilayah-wilayah yang tak sebutkan tadi itu cuma 0,%. Dari seluruh wilayah negara kita ini. Ini loh yang tak sayangkan ini. Nek sing wis maju ya biarkan maju. Yang belum ini yang harus dipikirkan. Bagaimana merealisasikan 5 sila pada Pancasila. Utamanya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu dasar negara loh. Idealnya para pejabat itu pemimpin apalagi presiden dan wakil presiden patuh dan merealisasikan hal itu semua. Lah sejak dari wali kota Solo sebenarnya ada kebiasaan Gibran yang kurang tepat. Kalau saya nilai loh, saya pandang loh, kurang tepat ini memang berkaitan dengan usia maupun kehidupan pribadinya. Lah yang mau tak sampaikan ini bukan narik-narik urusan pribadi dalam urusan negara, enggak. Kata teman Om Begawan yang masih ada di Solo sana, mungkin dia tetangganya Gibran sana. Dia itu pernah dengan ucapan dari wakil wali kota. Dia itu ucapan dari wakil wali kotanya Gibran itu Pak Teguh Prakoso yang sekarang jadi wali kota. Bentar lagi diganti sama Respati Astrid. Tiap hari Sabtu dan Minggu wali kotanya itu selalu mendelegasikan apapun tugas wali kota pada wakilnya, pada Pak Teguh. Ini tak bocorin. Artinya apa? Gibran tuh maunya Sabtu Minggu tuh libur. Ya buat keluarganya. Lah ini pemimpin apa ini? Lah kalau jadi wakil presiden juga gitu lagi. Nek wis dadi wakil presiden mesti wakil ke sapa? Nah yang beginian ini loh yang tidak banyak mikir tak. Pada gak tahu kan? Ada sekelas wapres yang mikir waktu buat keluarga. Apakah dalam menjalankan tugasnya dalam 5 tahun belas raiso bercengkrama sama keluarga? Kan ya tidak, pasti ada banyak waktu. Hanya saja memang mayoritas waktu itu buat ngurus negara, ngurus rakyat.
Nah inilah mengapa persyaratan batas minimal usia 40 tahun itu diperlukan sebenarnya, dipertahankan. Haruslah MK itu orang gegabah. Memberikan peluang pada pejabat negara sekelas presiden dan wakil presiden usianya belum sampai 40 tahun. Nah ini akibatnya. Setidaknya anak-anak kandidat presiden atau wakil presiden sudah SMP, SMA, bahkan kuliah. Sehingga waktu orang tua mereka kan kerja. Mereka paham kenapa waktu istirahat bapaknya di rumah sangat terbatas. Om Begawan juga pernah dapat cerita itu. Dulu saat mau meresmikan Taman Safari Solo, Juruk itu, atau ngecek proyek revitalisasi Taman Juruk. Lupa gitu, wartawan kan dapat konfirmasi agenda itu jam 9 pagi. Lah otomatis si teman saya ini tiba di lokasi ya jam 9 kurang 10 atau 15 menit lah. Tapi setelah parkir kendaraan, dia melihat ada geruduk-geruduk banyak jurnalis dan YouTuber melaku mundur bareng-bareng. Katanya dia kaget. Iki apa ono demo terus didesak-desak sama Brimob ini. Kok melakukannya mundur-mundur bareng. Ternyata itu mereka lagi merekam omongan wali kota Gibran dari dalam lokasi Juruk atau Taman Safari menuju mobil dinasnya. Lah kok wis rampung. Jam 9 sudah selesai, berarti dia datangnya pagi-pagi loh. Lah, piye ini? Lah kata teman saya ini ke wartawan lain, oh mergo yang agenda lain katanya. Jadi jam 9 yang harusnya baru mulai sudah selesai, dia pergi lagi. Nah ini bareng diterusur-terusur. Gibran itu kesusu selak teko ning playgroup Lembah Mana. Anak keduanya yang hari itu akan merayakan ulang tahun. Begitu memperberat urusan keluarga daripada urusan masyarakat. Ini warga Solo banyak yang nggak tahu. Lah piye kalau gitu tuh? Seorang pemimpin sampai merubah jadwal semuanya dari kepentingan pribadi, kepentingan keluarga. Ini memang perkara sepele sih, tapi mencerminkan seorang pemimpin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, kepentingan negara. Yang ginian pasti nggak banyak yang dengar toh. Lah mentalnya saja begini, gimana kita berharap dia mikir 280 juta rakyat Indonesia. Bagaimana kita mimpi kesejahteraan bisa berubah? Nah gini aja dah. Coba ngumpul terus amati ini. Apakah di hari libur, baik weekend atau tanggal merah, Gibran punya jadwal resmi enggak? Ya enggak apa-apa, kita kan rakyat, boleh toh ngawasi para pejabat, para pemimpin. Oh, kita bayar mereka, pakai uang kita, pakai pajak kita. Lah dugaan Om Begawan, nek ono lho nih. Kebanyakan pasti diminta banjeli presiden. Bukan agendanya sendiri. Banjeli tahu loh. Mengganti. Kalau memang jadwal resmi dari Istana Wapres ya paling sebulan ada sekali atau 2 kali saja. Cek aja. Nek gak percaya ya mari kita cek bareng-bareng. Kita kan sulit menemukan fakta. Wakil presiden punya agenda kenegaraan pada hari Sabtu atau Minggu. Atau hari libur. Lawang 2 anaknya masih balita sih. Karepe pengen bareng momong. Ya jadi ayah yang perhatian. Yang ngerti anak. Yang siap menemani anak itu sih baik. Bapaknya dia. Nek maunya memang begitu mbak wis tunda dulu jadi pejabat negara. Kan wis tak omongin biyen. Idealnya itu bertahan di PDIP Perjuangan 1 periode jadi wali kota lagi. Lantas jadi gubernur 1 atau 2 periode. Wah langsung kamplung dari wakil presiden. Nah, kalau mau gitu kan enak itu. Bisa jadi presiden dengan pengalaman yang sudah penuh. Tapi ya sudah. Jenenge syahwat, nafsu, rakus, dokoh kalau makan itu. Kayak pesan Bang Nabi aja. Kejahatan itu kadang muncul bukan karena niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Itulah pesan Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.